Di zaman ini, banyak sekali penderitaan. Ada kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, bahkan di sekitar kita saja masih banyak orang yang menderita. Sering sekali kita bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Seakan-akan Tuhan hanya diam. Tapi mungkin pertanyaannya bukan hanya itu, tetapi di manakah gereja? Gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah setiap minggu saja. Secara teologis, gereja itu merupakan tubuh Kristus yang dipanggil untuk hadir di dunia. Artinya, gereja itu bukan hanya dirinya sendiri, akan tetapi untuk menjadi garam dan terang di tengahnya masyarakat. Gereja itu seharusnya menjadi jawaban, bukan justru tidak terlihat ketika dunia sedang membutuhkan. Salah satu bentuk nyata peran gereja adalah pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu bukan hanya sekedar kegiatan sosial, namun melalui pelayanan kasih adalah bentuk iman Kristen itu sendiri. Tanpa kasih, pelayanan tidak ada maknanya. Louis Berkhof menjelaskan bahwa iman itu tidak hanya bersifat rohani, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan nyata kepada sesama, yang artinya bahwa iman yang sejati itu tidak hanya berhenti di dalam hati, tetapi dilihatkan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Yesus juga menunjukkan bahwa kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada manusia, terutama untuk mereka yang menderita. Kasih itu tidak selektif dan tidak menunggu orang siapa yang pantas terlebih dahulu. Karena itu, pelayanan kasih merupakan bentuk kesaksian gereja di dunia ini, bahwa Injil bukan hanya sekedar didengar, tapi juga ikut dirasakan. Maka dari itu, orang bisa melihat kasih Tuhan dari tindakan nyata kita. Dan gereja dipanggil untuk ikut aktif menjawab kebutuhan sosial sebagai wujud iman yang hidup. Artinya, iman yang hidup itu berdampak bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Dari hasil wawancara kami dengan seseorang pendeta di sebuah gereja GBI Permata, kami melihat bahwa bentuk pelayanan kasih itu sangat kontekstual. Pelayanan itu bukan lahir dari teori saja, namun dari kepekaan terhadap kebutuhan jemaat dan masyarakat di sekitar. Beliau mengatakan bahwa gereja juga menyediakan sembako yang dapat dibayar seikhlasnya. Bahkan kalau tidak mampu, tidak perlu bayar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa kasih tidak harus dalam bentuk hal yang besar, tetapi bisa melalui hal sederhana yang berdampak. Pelayanan ini bukan hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga menjaga martabat orang yang menerimanya. Karena seringkali yang dibutuhkan itu bukan hanya sekadar bantuan, tetapi bagaimana sikap dihargai dan diperlakukan sebagai manusia. Yang menarik, pelayanan itu juga melibatkan anak muda. Artinya, generasi muda itu bukan hanya penerus gereja, tetapi juga pelaku aktif dalam pelayanan. Ini penting, karena perubahan seringkali dimulai dari generasi muda. Ini menunjukkan bahwa gereja hadir secara nyata dan relevan bagi kebutuhan masyarakat sekitar, bukan hanya berbicara, tetapi menjadi solusi bagi masyarakat. Pertama, gereja harus mengembangkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan lokal. Karena setiap daerah punya pergumulan yang berbeda dan gereja harus mampu peka terhadap konteks yang ada di sekitarnya. Yang kedua, anak muda itu perlu dilibatkan secara aktif dalam pelayanan kasih, bukan hanya sekedar menjadi peserta, tetapi juga menjadi penggerak dan inisiator. Ketiga, pelayanan sosial dan kesaksian iman harus berjalan berdampingan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tindakan dan kebenaran harus berjalan bersama. Saya pribadi belajar bahwa iman tidak hanya cukup untuk dipercaya, tetapi harus dilakukan. Kadang kita tahu apa yang benar, tapi tidak melakukannya. Saya ingin mulai lebih peduli, lebih peka, dan membantu orang yang berada di sekitar saya, walaupun itu hanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya menyadari bahwa gereja itu memiliki peran besar di dunia ini. Kadang kita terlalu nyaman di gereja, akan tetapi kita lupa bahwa di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan. Untuk itu, komitmen saya adalah untuk tidak hanya melihat, tetapi ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih.
Bagi saya, pelayanan kasih adalah cara saya menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Saya belajar bahwa membantu orang bukan hanya sekedar soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau atau tidak. Saya belajar dari hal kecil, tapi konsisten dalam membantu sesama. Karena mungkin Jawaban dari pertanyaan dunia Ada pada kita sebagai gereja.